Nah, materi hari ini adalah semua tentang memang AI for evangelism ya. Nah, karena CV sendiri banyak bergerak di media, maka kita apa yang kami ceritakan, apa yang kami bagikan adalah pembelajaran atau memang eh, strategi media yang kami jalankan. Itulah yang akan kami coba bagikan kepada Bapak Ibu hari ini. Mungkin kenalan dulu, nama saya Martin Wijaya. Saat ini saya memimpin sebagai country manager di Christian Vision di Indonesia. Jadi nama lembaga kami adalah namanya Christian Vision atau CV Global. Ya, jadi memang background saya banyak di digital marketing, Bapak Ibu. Eh, Pernah di startup, pernah di media, dan sampai hari ini saya bersyukur banget bisa melayani juga di menggabungkan ya elemen-elemen itu marketing, media, dan ministry yang semuanya adalah passion saya. Nah, jadi ada beberapa proyek yang kami kerjakan. Kalau Bapak Ibu mau terkoneksi dengan saya juga bisa di Instagram, namanya Bro Martin Jaya. Saya banyak membagikan tentang tips-tips tentang digital ministry juga. Lalu kalau Bapak Ibu pernah mendengar tentang Yesis, nah Yesis itu adalah salah satu proyek yang kami kerjakan juga untuk memobilisasi orang-orang Kristen ya, agar mereka juga bisa membagikan kabar baik Injil kepada teman-temannya. Nah, saya ada pelayanan pribadi juga, ini di luar dari CV Global, namanya iDeclare.id, eh, yang banyak membahas tentang isu-isu anak muda Kristen dan menghubungkan mereka juga ke komunitas. Nah, kalau Bapak Ibu mau belajar lebih banyak dan pengen cari lebih tahu lebih banyak tentang organisasi kami, bisa mampir ke websitenya ada civicglobal.com. Oke. Oke, nah sekilas tentang lembaga kami namanya Christian Vision, yang kami kerjakan itu ada tiga area. Ya, yang pertama adalah memperkenalkan Yesus kepada orang-orang yang memang belum pernah mendengar. Ya, nah hari ini kita akan banyak membahas, mengupas tentang area yang pertama ini. Ya, lalu ada yang area yang kedua yaitu memobilisasi orang Kristen untuk membagikan kabar baik. Nah, ini melalui apa? Ya, CIS Indonesia. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar, ada sosial medianya juga. Nah, di situ kami membagikan banyak tips-tips tentang bagaimana memulai percakapan, memulai penginjilan kepada teman-teman anak-anak muda Kristen ya. Yang ketiga, karena kami memproduksi banyak training, banyak video-video yang lumayan berkualitas juga, nah, itu boleh dipakai secara gratis oleh Bapak Ibu untuk sebagai materi khotbah, ya untuk dipakai di komsel-komsel, dan training-training yang ada juga nanti bisa diakses secara gratis, itu seperti LMS, Learning Management System, ada banyak materi-materi seperti social media for church, ya bagaimana memaksimalkan pelayanan sosial media gereja di sosial media. Lalu ada AI juga ya bagaimana menggunakan ChatGPT dan sebagainya itu ada semua di resources kami. Nanti saya akan kasih link websitenya di terakhir ya. Oke, nah saya akan banyak cerita tentang area yang pertama dulu, introducing people to Jesus. Ya, jadi kata kuncinya adalah memperkenalkan eh, orang-orang ya 1 juta orang ya, a million people 1 juta orang kepada Tuhan Yesus setiap hari ya predominantly in the unreached areas artinya khususnya di area-area yang memang belum pernah mendengar tentang siapa Yesus. Nah, sedikit sekilas tentang Indonesia sendiri kalau melihat dari petanya ya ada istilah namanya unreached people group, ini namanya suku-suku terabaikan istilahnya Bapak Ibu ya. Nah, yang merah itu artinya jumlah suku orang Kristennya itu di bawah 2% Bapak Ibu ya. Jumlah orang Kristennya di bawah 2% ya. Nah, kalau yang sudah hijau itu sudah di atas 2%. Kalau hijaunya semakin tua itu semakin banyak. Ya, itu artinya sudah jadi kantong Kristen kebanyakan. Nah, kalau kita perhatikan sekilas tentang peta ini, Bapak Ibu, kita melihat ya ada Sumatera, di daerah Sumatera itu paling banyak merahnya, suku-suku terabaikannya. Ya, artinya orang Kristennya banyak di bawah 2% di sana. Highest UPG population, sekitar total populasinya ada 29 juta total suku di Sumatera yang belum mengenal tentang siapa Yesus. Ya, lalu kalau di Pulau Jawa sendiri ada suku Sunda dan tentu saja suku Jawa juga. Ya, kalau saat ini kami sedang fokus di suku Sunda karena suku Sunda adalah UPG yang paling besar atau paling besar jumlah populasinya yaitu 38 juta.
sedangkan jumlah orang Kristennya baru 0,5% saja, Bapak Ibu. Ya, jadi eh, masih merah sekali ya suku Sunda. Dan terakhir adalah Sulawesi, yaitu UPG yang paling banyak di sana. Ada sekitar lebih dari 80 suku terabaikan di Sulawesi. Ya, dan merah semua di situ. Bapak Ibu bisa lihat. Ya, dari sini kita bisa melihat bagaimana caranya kita bisa menjangkau mereka, suku-suku terabaikan ini. Nah, salah satu cara yang paling efektif adalah memang dengan menggunakan media sosial. Kenapa saat ini secara infrastruktur hampir 80% orang Indonesia itu sudah bisa mengakses internet, ya, termasuk di daerah-daerah yang merah-merah itu tadi, ya, walaupun mereka terabaikan, tapi mereka sebetulnya terkoneksi dengan eh, dunia digital. Ya, jadi ada sebuah peluang besar untuk kita bisa menjangkau mereka. Ya, oke. Nah, inilah strategi yang kami lakukan sekilas, Bapak Ibu ya. Jadi kami itu ada istilahnya UPG tadi ya. Kami ingin menjangkau suku terabaikan. Nah, untuk mencari siapa? Untuk mencari COD. Nah, ini istilah-istilahnya saya jelaskan dulu supaya mudah-mudahan tidak bingung ya, Bapak Ibu ya. Untuk mencari calon orang damai kita sebutnya. Calon orang damai adalah orang-orang yang memang punya niat, punya kerinduan untuk mau mempelajari lebih jauh tentang siapa itu Yesus. Ya, banyak kok teman-teman dari agama seberang yang ternyata pengen belajar loh, pengen tahu lebih dalam tentang siapa Yesus. Nah, saya melihat ini adalah sebuah potensi yang besar bagaimana kita bisa menjangkau mereka lewat sosial media, ya. Nah, kami menggunakan digital advertising, kami memang beriklan ya di berbagai sosial media. Nah, ada digital team di sini yang mereka setiap hari bikin konten ya untuk menjangkau mereka. Ya, bikin konten penjangkauan lah dengan topik yang berbeda-beda, topik felt needs misalnya atau masalah hidup misalnya ya, tentang apakah kamu kesepian, apakah kamu kecewa dengan seseorang, apakah kamu putus dari pacar dan sebagainya, ataukah kamu punya masalah hutang dan sebagainya. Nah, itu semua masalah-masalah hidup yang bisa dibuat jadi konten yang berbeda-beda sebagai jembatan untuk kita memulai percakapan dengan mereka di dunia online. Ya, lalu kemudian digital team kami itu biasanya kami dibantu oleh chatbot juga, ya. Nanti saya akan jelaskan tentang chatbotnya, bagaimana chatbot ini berfungsi untuk eh, sebagai jembatan sebelum akhirnya ngobrol dengan eh, tim kami ya, dengan manusia. Nah, makanya nanti ada peran AI di sana di chatbot nanti yang akan saya jelaskan. Ya, kemudian setelah mereka ngobrol dengan tim kami akan minta kontaknya karena kami akan konfirmasi beneran nggak nih Bapak Ibu mau belajar lebih banyak tentang siapa itu Yesus Kristus ya. Oh, dia dia kasih nomor handphonenya, kasih alamatnya misalnya ya, lokasinya, dan dia sudah kami konfirmasi memang mau belajar. Kemudian ini yang kami sebut sebagai calon orang damai. Nah, calon orang damai inilah yang akan kami hubungkan ke teman-teman misionaris di lapangan ya. Jadi kami punya network misionaris di seluruh Indonesia dan kami juga bekerja sama dengan berbagai lembaga misi lain sehingga di Indonesia ini cukup banyak sekali network misionaris yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, sehingga ini bisa membantu untuk penjangkauan kami bisa tersambung dari online sampai ke offline bertatap muka nantinya. Ya, mudah-mudahan bisa menangkap ya Bapak Ibu gambarannya ya. Oke, ini sekilas aja mungkin yang kami lakukan, kami menggunakan sosial media yang kiri paling atas, kemudian kami menggunakan chatbot ya Bapak Ibu. Nah, itu untuk sebagai pintu awal, gerbang, untuk memfilter orang-orang yang benar-benar serius aja nih. Karena kan ada yang maki-maki, ada yang maunya debat ya, ada yang cuma iseng-iseng gitu. Nah, bagaimana kami hanya mencari orang-orang yang benar-benar serius. Nah, chatbot itu membantu memfilter orang-orang tadi. Ya, nah, kalau sudah ketemu orang-orang yang serius ini, baru nanti akan di follow up lewat WhatsApp, lewat telepon, oleh ULB. ULB itu utusan lintas budaya atau kami sebut misionaris di lapangan. Ya, jadi misionaris yang akan menelpon, memfollow up, mencoba menjelaskan tentang Injil, mencoba menjelaskan tentang ketuhanan Yesus, sampai akhirnya orang ini siap untuk bertemu tatap muka nantinya, atau siap untuk kami sebutnya dipermandikan, atau siap untuk dibaptis. Bapak Ibu ya. Jadi ini kira-kira strategi besarnya dulu ya. Lalu kami punya dua channel sosial media yang saat ini kami gunakan untuk evangelism, untuk menjangkauan di sosial media. Yang pertama ada Hidayah Hidup, itu ada di Facebook.
dan juga di Instagram. Nah, ini juga menggunakan chatbot, tapi chatbotnya agak berbeda. Nanti saya akan jelaskan sedikit ya. Lalu kalau kami dapat kontak, nanti dihubungkan dengan WLB atau misionaris lapangan ya. Lalu ada yang kedua, nah ini buat anak muda nih, Bang Kris berbagi. Kalau yang tadi yang Facebook, Facebook sekarang lebih banyak digunakan oleh older generation dan lebih banyak di area-area yang di rural, yang lebih di mungkin bukan di metro ya, bukan terlalu di kota. Nah, sedangkan Bang Kris berbagi di TikTok, ini kami ingin menjangkau yang lebih muda, anak-anak muda ya, sehingga bahasa-bahasanya lebih gaul, bahasa-bahasanya kami sesuaikan dengan bahasa mereka. Ya, nah kalau di Bangkris Berbagi ini kita menggunakan landing page ya, yang terhubung dengan AI chatbot juga. Nah, chatbotnya ini menggunakan ChatGPT, Bapak Ibu. ChatGPT-nya dihubungkan ke WhatsApp ya. Jadi mereka bisa ngobrol dengan seakan-akan ngobrol dengan chatbotnya Bang Kris ini untuk bertanya tentang iman Kristen. Nah, nanti mereka akan memberikan data mereka, ya kalau mereka mau belajar lebih lanjut, memberikan nama mereka, memberikan lokasi mereka, dan barulah nanti akan kami hubungkan ke misionaris di lapangan. Sekali lagi. Jadi strateginya sama semua, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, baru kita akan masuk nih sekarang ke AI for Evangelism. Ya, ada dua part di mana kami menggunakan AI. Yang pertama yaitu di pembuatan konten, yang kedua adalah bagaimana AI juga membantu kami dalam menangani respon tadi ya, bagaimana eh, menggunakan chatbot ya itu. Nah, AI di dalam chatbotnya. Yang pertama kita bahas dulu dari sisi konten ya, Bapak Ibu. Nah, dalam hal pembuatan konten, kami menggunakan ChatGPT. Saya nggak tahu ada berapa banyak Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan ChatGPT. Saran saya mungkin setelah workshop ini, Bapak Ibu bisa langsung googling aja, mulai mencoba menggunakan ChatGPT supaya dapat gambarannya. Karena kayaknya kalau saya menjelaskan ChatGPT lagi, waktunya akan cukup lama ya nanti ya. Nah, mungkin ada sesi lain nanti dari Sabda yang bisa fokus untuk menjelaskan tentang ChatGPT. Nah, ChatGPT menolong kami dalam pembuatan konten untuk membuat skrip ya. Saya akan memberikan contohnya aja supaya Bapak Ibu dapat gambaran ya seperti apa sih kami menggunakan ChatGPT untuk pembuatan skrip. Ya. Baik, ini saya buka ya. Nah, ini saya sudah membuka ChatGPT ini seperti ini halamannya Bapak Ibu. Bisa kelihatan ya? Jadi nama websitenya adalah chat.openai.com, Bapak Ibu. Nah, di dalam ChatGPT itu seperti kita punya seorang asisten yang sangat pintar sekali. Ya, asisten ini bisa kita suruh-suruh, bisa kita kasih perintah, bisa kita tanya-tanya juga. Ya, nah yang perlu kita pelajari adalah bagaimana kita memberikan perintah yang benar atau bertanya dengan benar kepada si asisten yang pintar ini, sehingga dia bisa membantu kita memberikan hasil yang benar juga. Ya, nah di sini saya mencoba memberikan sebuah prompt kepada ChatGPT ini untuk membuat skrip ya dari konten untuk penjangkauan tadi. Ya, kamu adalah seorang penulis skrip untuk akun TikTok namanya Bang Kris Berbagi. Nah, ini akun TikTok kami namanya di sini. Kalau Bapak Ibu punya TikTok nanti bisa mampir, cek dulu ya di TikTok namanya Bang Kris Berbagi. Silakan di-follow juga boleh ya. Nah, ya itu saya jelaskan nih siapa sih Bang Kris itu seorang abang Kristen yang dia sangat ramah dari latar belakang evangelical yang suka menjawab pertanyaan dari adik-adik follower yang non-Kristen gitu ya. Lalu saya kasih rules di sini, do and don't-nya apa? Ya, do-nya tulis dengan bahasa yang gaul ya, karena kan kita berhadapan dengan anak muda di TikTok. Ya, mungkin pakai kata-kata istilah lo, gue, bro, sis, guys gitu ya. Nah, jadi saya kasih dia instruksi seperti itu. Yang kedua, ambil referensi dari website yang terpercaya, misalnya dari God Questions dan sebagainya. Jadi kita sangat membatasi ChatGPT ngambil referensi dari website tertentu gitu supaya tidak terlalu jawabannya tidak terlalu ngaco ya gitu. Lalu selipkan pesan Injil ya di dalam skripnya gitu. Tuliskan misalnya dalam 15 kalimat, lalu kalimat terakhir selalu sertakan ada call to action-nya. Klik link di bio. Kenapa? Karena di link bio-nya Bang Kris ini ada linknya di sini. Itu adalah link ke ChatGPT WhatsApp ya, yang bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan iman nanti. Nah, donnya misalnya jangan terlalu menggunakan bahasa yang terlalu Kristen, ya, terlalu gerejawi, misalnya Shalom, Haleluya, Puji Tuhan. Nah, supaya kenapa? Karena kita berhadapan dengan orang-orang non-Kristen, gitu ya.
Nah, terus supaya lebih tajam, di sini saya memberikan 3 contoh skrip yang sudah pernah dibuat, tolong dipelajari gitu ya. Nah, jadi kita kasih ini skripnya. Title-nya lu suka lagu rohani Kristen gitu ya. Nah, di sini ada nggak yang suka dengerin lagu rohani Kristen gitu. Nah, dan sebagainya. Jadi ini pakai kata gue suka denger gitu ya. Nah, dari sini terus saya kasih 3 contoh di sini skripnya. Lalu skrip yang kedua gitu ya. Bapaknya masih hidup udah minta warisan. Nah, ini cerita tentang The Prodigal Son ya, anak yang hilang gitu. Lalu skrip ketiga, Tuhan kok dipanggil Bapak? Emangnya punya anak? Nah, ini kan pertanyaan banyak dari non-Kristen juga gitu ya. Nah, setelah saya kasih 3 skrip ini, saya bilang, oke, katakan oke siap kalau kamu sudah memahami instruksi dari contoh di atas. Nah, ChatGPT bilang, oke siap, katanya. Lalu saya kasih perintah ya di sini ya, buat skrip tentang Tuhan yang orang Kristen pernah mengampuni orang berbuat zina. Ah, masa sih gitu? Nah, ternyata dia bisa mengikuti instruksinya dengan cukup baik, Bapak Ibu ya, gitu. Dia bisa bikin skripnya ya sesuai dengan contoh yang saya berikan gitu ya, gaya bahasanya pun dia ikutin pakai kata lo gue ya di sini yang coba Bapak Ibu perhatikan aku ya gitu ya, kecuali akunya Tuhan ya dia tetap pakai aku ya gitu. Jadi dia bisa mengikuti, terus saya terakhir kan saya bilang ada call to actionnya, klik link di bio ya, dia bisa mengikuti dengan baik. Nah, disinilah peran bagaimana ternyata ChatGPT bisa membantu kita dalam proses pembuatan skrip konten sebelum dijadikan video ya. Saya harap Bapak Ibu bisa menangkap nih gambarannya ya. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin nanti kita diskusi lagi. Saya lanjut dulu ke tahap berikutnya. Lalu yang kedua, kami menggunakan image generation, yaitu ada sebuah AI lain namanya Midjourney. Ya, Midjourney ini membantu kami untuk membuat gambar-gambar yang bisa mengilustrasikan skrip yang tadi sudah dibuat. Ya, nah saya akan kasih contohnya, Bapak Ibu, sebentar. Nah, inilah yang disebut dengan Midjourney. Nah, Bapak Ibu nyangka nggak ini tuh adalah gambar buatan AI? Bagus banget ya, sangat realistik ya. Ternyata ini adalah gambar buatan AI yang dibuat berdasarkan instruksi atau prompt tadi ya. Jadi disebut di sini an Indonesian man with long curly hair, ada ada janggutnya, ada kumisnya, ya kan, gitu dan sebagainya, pakai t-shirt, denim jacket dan sebagainya. Nah, dia bisa menggenerate gambar ini. Nah, ini ada 4 gambar. Biasanya dia kasih ilustrasi, dia kasih contoh 4 gambar gitu ya. Nah, ini adalah gambar-gambar yang sudah pernah dibuat oleh Midjourney. Bapak Ibu bisa perhatikan bagaimana kualitasnya itu sangat luar biasa, ya sangat realistik. Dan ini tuh gambar-gambar inilah yang kami gunakan untuk pembuatan video nantinya, ya di akun Bangkeris Berbagi. Nah, ya jadi sangat realistik sekali gitu, bagus sekali ya hasilnya. Selama kita bisa mendeskripsikan dengan jelas kita ingin membuat gambar seperti apa. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu punya ide, coba deh ketik di kolom chat, Pak, saya pengen tahu, coba dong tolong bikin gambar ini. Gitu ya. Nah, nanti di akhir sesi waktu tanya jawab kita akan coba, kita praktek ya. Coba Bapak Ibu bisa ketik di kolom chat mau bikin gambar apa. Nah, bukan cuma gambar foto aja, tapi gambar animasi ya seperti ini. Ini tuh juga bisa dibuat oleh Midjourney dengan baik. Ya, ini semua adalah hasil image generation dari Midjourney yang semuanya unik, tidak ada di Google, Bapak Ibu. Semuanya dibuat baru ya oleh AI. Ya, ini tidak ada di Google gitu. Oke, ini tidak ada di website lain karena ini semua di-generate oleh AI dan semuanya baru. Gitu. Nah, gambar-gambar ini yang kami pakai untuk jadi ilustrasi skripnya ya. Oke, mungkin saya nggak bisa menjelaskan teknisnya terlalu dalam, tapi paling tidak secara konsep saya bisa jelaskan dulu ke Bapak Ibu hari ini ya, apa yang kami kerjakan. Oke, nah yang ketiga yaitu adalah did.com. Nah, ini untuk avatar generation. Jadi kita pengen ada orang yang berbicara, orang yang ngomong, tanpa harus kita menampilkan wajah kita, ya. Nah, dan juga mungkin tanpa harus menggunakan suara kita. Nah, dalam content creation inilah di ID ini juga membantu. Nah, ini seperti ini. Nah, nama websitenya adalah studio.did.com ya, Bapak Ibu ya.
Nah, di sini saya sudah memasukkan gambar yang tadi saya buat dengan AI. Nah, ini ya, Bapak Ibu ya. Lalu kita tadi udah punya skripnya ya, Bapak Ibu ya. Skripnya di sini. Oke, nah yang kita cari yang pendek aja ya. Tuhan kok dipanggil Bapak gitu ya. Nah, ini. Skripnya kita copy ya ke dalam website yang tadi. Di sini skripnya. Sorry. Nah, ini nomornya akan saya hapus dulu ya. Oke. Nah, ini kalau kita punya voice over mau bikin lebih bagus, kita bisa bikin pakai suara kita sendiri. Tapi kalau kita pengen, oh nggak usah pakai suara kita deh, ya. Nah, kita bisa pilih oh, ada suara orang Indonesia di sini, suara orang Indonesia cowok. Nah, jadi waktu kita generate video kayak gini, kita coba aja ya generate videonya, bagaimana hasilnya. Kita lihat generate. Oke, dia akan membuat videonya. Sebentar, saya stop share dulu karena tadi saya belum share audio. Sebentar. Oke. Nah, ini dia sedang memproses ya audionya. Oke. Nah, saya balik sini dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tadi udah belajar ada ChatGPT buat nulis skrip ya Bapak Ibu ya. Lalu kita Midjourney itu untuk membuat gambar-gambar ya sebagai ilustrasi dari skrip yang udah dibuat. Ya, lalu di ID ini tadi untuk membuat avatar. Nah, semuanya itu akan digabungkan dengan sebuah video editing tools yang namanya CapCut. Karena CapCut ini bisa langsung di handphone, sederhana, cepat gitu ya. Nah, itulah yang kami lakukan. Nah, ini masih generate videonya. Kita tunggu aja. Nah, udah jadi Bapak Ibu. Kita coba lihat ya. Tuhan kok dipanggil, Bapak? Emang punya anak bang? Eits, santai dulu gak sih? Gua, orang Kristen, manggil Tuhan, Bapak, bukan karena gua anaknya secara lahiriah. Bukan. Itu namanya metafora atau simbolik. Kalau gua bilang gua anak Jakarta, bukan berarti gua keluar dari tanah di Jakarta dong. Terus, Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya sebagai Bapa yang baik. Untuk ngegambarin betapa dekat dan sayangnya dia ke kita. Masalahnya, gara-gara dosa, kita gak bisa ngerasain kedekatan itu. That's why Tuhan Yesus rela mati buat nebus dosa kita, biar kita bisa deket lagi sama dia. Kalau lu pengen deket sama Bapa di surga yang gua kenal, klik link di bio ya senang. Ya gitu. Jadi memang nggak sempurna. Tergantung ya. Makanya waktu nulis skrip itu harus dirapiin dulu supaya dia penyebutannya lebih baik lagi ya. Lebih sempurna lagi. Oke, nah jadi Bapak Ibu dapat gambarannya ya. Bagaimana AI itu wow ya bisa sangat membantu dalam pembuatan konten kami. Hasilnya gimana sih hasilnya? Kita lihat ya hasilnya Bapak Ibu ya. Hasilnya tuh seperti ini Bapak Ibu sebentar. Oke, ini tadi saya udah jelasin Midjourney untuk pembuatan image ya. Terus ini ID untuk bikin avatar. Nah, ini adalah hasilnya. Sebentar saya Kesurupan sembuh dalam satu kata. Buat lu yang susah percaya sama hal-hal supranatural, dengerin gua sampai kelar. Ceritanya gini, ada dua orang yang kesurupan, gak sembuh-sembuh. Mereka tinggal di daerah kuburan. Gak ada orang yang berani lewat situ karena dua orang ini ganas banget. Suatu ketika, Tuhan Yesus lewat situ dan ketemu mereka. Waktu lihat Yesus, setan yang ngerasukin mereka langsung ketar-ketir. Dan lu tahu apa yang Yesus lakuin? Dia bilang, pergilah. Satu kata doang nih, tapi setan-setan yang ngerasukin mereka langsung keluar. Gak pakai basa-basi, dua orang ini pun langsung sadar dan normal. Goks, gak percaya? Cek aja langsung di Alkitab dan baca cerita fullnya. Dari cerita ini kita bisa tahu kalau kuasa Yesus tuh bukan main-main guys. Sampai bisa usir setan hanya dengan satu kata. Ibaratnya gini Wir, ngusir setan aja bisa, apalagi nolong hidup lu. Gak ada yang terlalu besar dan sulit bagi dia. Kuasa Yesus dari dulu sampai sekarang itu masih sama dan gak bakal pernah berubah. Mau tahu gak Tuhan Yesus pernah bikin mujizat apa lagi? Kalau mau, klik link di bio ya. oke ya. Itu hasilnya Bapak Ibu ya. Jadi semua kombinasi
dari skrip ya, pembuatan gambar, pembuatan avatar digabungkan dalam sebuah video editing, hasilnya seperti itu. Kita lihat video yang kedua ya. Lu bukan Kristen tapi suka denger lagu rohani. Di sini ada yang suka dengerin lagu-lagu rohani Kristen gitu nggak? Soalnya sering banget nih ada temen abang yang beda server bilang, gue suka denger lagu-lagu Kristen loh. Beberapa kali gue sempat nanya ke mereka, kenapa sih pada suka denger lagu rohani Kristen? Terus mereka jawab, kalau pas dengerin lagu rohani Kristen tuh hati jadi damai. Soalnya katanya melodinya indah dan liriknya tuh ngena banget. Ada juga yang bilang waktu hidup lagi capek-capeknya, entah gimana bisa dapat kekuatan dan harapan lewat lagu rohani Kristen. Gue juga inget, gue punya satu lagu andalan yang bikin gue ngerasa disayang banget sama Tuhan. Judul lagunya tuh Seperti Yang Kau Ingini. Pernah viral tuh pada zamannya, karena jadi soundtrack salah satu series TV nasional. Kalau lu tahu, berarti kita seangkatan. Tapi kalau nggak tahu, nah lu bisa search lagunya dan dengerin deh. Bagus banget. Lagu itu nyadarin gue kalau dosa gue tuh banyak banget dan gue sebenarnya nggak layak buat dapat keselamatan. Karena dosa, gue harusnya dihukum mati. Tapi dari lagu itu, gue diingetin kalau Tuhan Yesus rela nebus dosa gue. Nebusin juga bukan pakai harta, tapi pakai nyawanya sendiri. Goks nggak tuh? Segitunya ya. Gue jadi tahu kalau hidup gue tuh berharga banget. Makanya gue nggak boleh hidup sia-sia. By the way, Tuhan Yesus tuh nggak cuma nebus dosa gue doang loh, tapi dosa lu juga. Nah, kalau lu mau kenalan sama dia, klik link di bio, oke? Oke, jadi Bapak Ibu nangkap ya, video ini tuh semua isinya ada pesan Injilnya, kemudian mengundang mereka untuk klik link di bio. Ya, nah emangnya ada apa sih link di bio itu ya? Kita Kesurupan lihat sembuh dalam ya satu kata. berikutnya. Nah inilah TikToknya Bang Kris Berbagi. Nanti Bapak Ibu bisa mampir, iseng-iseng lihat konten-kontennya di sana. Kalau Bapak Ibu lihat ada beberapa yang videonya cukup FYP ya, view-nya sampai ratusan ribu. Itu komennya dari teman-teman Muslim banyak banget di sana. Ya, dan saya melihat sendiri ada sebuah potensi besar untuk kita bisa menjangkau ya, untuk memperkenalkan tentang Kristus melalui platform TikTok. Ya. Nah, kemudian terus kalau udah klik link di bio, emangnya gimana sih? Ya. Nah, sebelum masuk ke klik link di bio, memang potensinya sebesar apa sih? Bapak Ibu, waktu kami sudah mulai menjalankan ini tuh kami mulai awal tahun ini ya, Bapak Ibu ya. Dan udah ada beberapa orang yang mampir ke DM kami untuk benar-benar nanya. Itu Bapak Ibu bisa lihat yang contoh-contohnya yang di kiri ya. Halo, saya mau belajar agama Kristen, nama saya Firman gitu ya. Ini di DM-nya kami loh gitu ya. Gitu. Terus kalau bertanya tentang hal-hal spiritual ini di DM-nya kami. Ya, cara bisa selamat dari dosa apa, Bang gitu ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini mulai masuk ke DM kami. Ya, kami melihat ini potensinya sangat besar sekali untuk kami bisa menjangkau ngobrol dengan generasi muda yang memang belum mengenal tentang siapa Yesus. Ya, nah, dikombinasikan dengan kami punya chat GPT di WhatsApp. Nah, chat GPT-nya bukan sembarang chat GPT, tapi chat GPT yang sudah punya persona si Bang Kris tadi. Ya, gimana caranya bisa membuat seorang persona Bang Kris? Ya, ini contohnya ya, Bapak Ibu bisa mampir ke TikToknya Bang Kris Berbagi atau di Instagram juga kami ada Bang Kris Berbagi. Klik link di bio-nya. Nah, bio-nya itu akan mengarahkan Bapak Ibu ke WhatsApp. Nah, untuk ngobrol dengan chatbotnya Bang Kris. Seakan-akan kita ngobrol dengan si Bang Kris tadi ya, abang-abang Kristen yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Kristen ya. Nah, di sini kita bisa bertanya pertanyaan apapun ya, yang biasanya memang sering ditanyain sama teman-teman yang belum percaya. Kenapa Tuhannya orang Kristen ada tiga gitu ya. Nanti si chatbotnya akan menjelaskan dari perspektif seorang Kristen tentunya. Ya, silakan dicoba Bapak Ibu ya. Mampir ke TikTok, mampir ke Instagram Bang Kris, lalu mampir ke WhatsApp-nya ya. Nah, itu kalau ada Bang Kris. Kalau Bang Kris itu chatbotnya seperti tempat untuk kita bisa bertanya apapun tentang pertanyaan iman Kristen ya. Lalu ada chatbot lain yang seperti yang lebih didesain. Nah, chatbot yang didesain ini yang kami gunakan di Facebook. Jadi ada buttonnya, Bapak Ibu ya, ada tombol. Kamu mau pengen cari tahu topik yang mana nih, kasih pengampunan atau pornografi atau apa gitu ya. Nah, topik-topiknya itu bisa dipilih. Jadi seperti eh,
interaksinya itu tidak seperti ngobrol pertanyaan. Kalau Bang Kris tadi kan seperti ngobrol dengan orang gitu ya, bertanya apapun nanti dijawab gitu. Nah kalau ini enggak, ini seperti sudah didesain sampai orang nanti mengenal tentang apa itu Injil, mengenal tentang siapa Yesus dan sebagainya, sampai akhirnya terakhir adalah ditawarkan mau nggak ngobrol dengan tim kami gitu. Ya, kenapa sih kami menggunakan chatbot Bapak Ibu? Karena kami sadar sebagai manusia kita nggak mungkin bisa menjawab pesan 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu, Bapak Ibu. Ya kan? Tapi kalau chatbot, ya always standby, always on, anytime, Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, chatbot juga bukan untuk menggantikan manusia, bukan. Tapi justru jadi jembatan untuk kemudian bisa terhubung dengan kita, dengan manusia. Jadi paling tidak chatbot itu bisa memberikan introduction dulu, memberikan pertanyaan-pertanyaan penting dulu, yang menanyakan identitas dulu, yang pertanyaan template yang mungkin tidak perlu manusia tanyakan lah gitu ya, siapa nama kamu, kamu di mana atau apa dan sebagainya. Nah, itu bisa digantikan oleh chat ya. Nah, yang ketiga, chatbot juga bisa membantu kita melakukan filtering. Kenapa? Kita pengen menyaring orang-orang yang serius aja. Kita nggak pengen orang-orang yang mau berdebat, orang-orang yang mau marah-marah, orang yang mau berkata-kata kasar. Kan kita ngapain ya melayani orang-orang seperti itu? Enggak. Kita pengen menyaring orang-orang yang hanya serius ingin belajar tentang mengenal siapa Yesus. Gitu. Nah, itulah alasan kami menggunakan chatbot, Bapak Ibu. Ya. Other AI possibility, ya kemungkinan lain untuk penginjilan apa? Ada banyak hal, bisa personal assistant misalnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan apologetika. Ada banyak sekali orang Kristen yang sering dapat pertanyaan uh, dari non Kristen dan mereka bingung gimana menjawabnya. Nah, AI ini bisa jadi seperti personal assistant untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Saya akan kasih contoh ya Bapak Ibu ya. Saya akan kasih contoh menggunakan chat GPT lagi. Ya. Oke, nah di sini saya sudah punya prompting ya untuk seorang untuk ChatGPT. Saya ingin Anda berperan sebagai seorang apologet Kristen, namanya Bang Kris gitu ya. Jadi kamu akan dapat pertanyaan-pertanyaan dari non Kristen dan sebagainya gitu ya. Nah kita lihat ya pertanyaannya. Nah ini contohnya ya, Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Bang, saya diajarin kalau di agama saya kalau Yesus itu nggak disalib, tapi kalau di Kristen gimana Bang? Gitu. Bisa dijelasin loh sama dia ya, dikasih tahu ada referensi Alkitabnya dan sebagainya gitu. Oke. Nah, jadi ini pertanyaan-pertanyaan apologetika, dia bisa memberikan referensi jawaban ya. eh, Jawaban apologetik juga. Ya, terus pertanyaan seperti ini, emangnya di mana Alkitab Yesus mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku dan sebagainya. Ya, jadi dia bisa menjawab kalau kita sudah melakukan prompting dengan benar di awal. Sehingga jawabannya tidak netral, tapi memang dari perspektif orang Kristen. Apa yang dipercaya sebagai seorang Kristen. Ya, kalau kita langsung asal jawab pertanyaan tentang kayak gini, tanpa prompting yang benar, itu dia pasti jawabannya tidak dari perspektif Kristen. Begitu Bapak Ibu ya gambarannya. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya. Lalu eh, possibility-nya apa lagi untuk evangelism ya? Bisa jadi practice chatbot untuk latihan, untuk bagaimana kita ngobrol dengan worldview yang lain seperti ateis, Islam, Buddhis. Karena si ChatGPT ini bisa dikasih persona. Kamu berperan sebagai seorang ateis ya, kamu berperan sebagai seorang Buddhis ya, gitu. Dan kita mencoba ngobrol dengan dia ya untuk eh, bagaimana kita eh, bertanya tentang worldview-nya mereka dan juga bagaimana kita belajar untuk uh, menceritakan worldview kekristenan kita kepada mereka. Ya, dari sini kita bisa melihat ya potensi-potensi AI ini tuh sangat membantu sekali juga dalam dunia pelayanan. Lalu efeknya gimana? Sejauh ini apa yang sudah kami lakukan, Bapak Ibu, itu sudah puji Tuhan ya, kami bisa melihat ada hasilnya Bapak Ibu. Nah, offliner ini adalah artinya orang-orang yang mau dihubungkan ke lapangan.
ya mau belajar lebih lanjut untuk mengenal siapa Yesus. Ya waktu awal kami mulai Januari 2023, ada 24, Februari 34. Kami bersyukur banget bulan Agustus kemarin itu paling tinggi ya. Bisa sampai 76 orang yang mau dihubungkan ke lapangan itu dari media online. Ya, jadi ini sangat possible sekali apa yang kami lakukan, penjangkauan melalui media, eh, evangelisme melalui media itu ternyata bisa mencari orang-orang yang mau belajar ya tentang mengenal siapa itu Yesus. Oke. Nah, ini terakhir saya akan cerita kesaksian. Ini adalah salah satu kesaksian yang sangat inspiratif dan sangat memberkati tim kami. Ada seorang namanya T ya, sebut aja T. Dia tinggal di Sumatera. Dia masuk ke platform kami tahun 2022 kemarin, November, ngobrol ya. Lalu dia cerita tentang pergumulannya dia. Saat itu dia sedang ada di dalam pesantren, Bapak Ibu, ya, dan dia dikirim ke sana karena dia punya pergumulan spiritual, yaitu eh, keluarganya anggap orang ini tuh kayaknya kesurupan ya gitu, sehingga si T ini waktu di dalam pesantren di Ruqyah. Ruqyah itu praktek eksorsisme ya, praktek pelepasan ala teman-teman Muslim gitu. Nah, justru waktu di Ruqyah dia melihat sosok seperti Yesus di dalam penglihatannya dia. Nah, itulah yang dia ceritakan waktu dia masuk ke platform kami, ya. Nah, dari situ kami sudah melihat ada peluang besar untuk kami bisa memperkenalkan Yesus lebih dalam kepada si T. Ya, cukup lama perjalanannya sampai T ini kemudian ngobrol dengan tim kami, lalu mulai kenalan dengan orang di lapangan, sampai akhirnya bulan Januari 2023 si T ini mau dipermandikan atau dibaptis. Saat ini T sudah mulai masuk ke tahap pemuritan ya dan masuk ke dalam kelompok pemuritan ya. Nah, kita sedang mendoakan juga supaya keluarganya, istrinya juga bisa mulai mengenal ya siapa itu Isa Almas. Nah, itu contoh bagaimana media itu bisa jadi alat penjangkauan yang efektif ya. Sedikit saya akan sharing tentang digital resources yang kami punya. Bapak Ibu kami memproduksi berbagai macam video dengan kualitas yang baik. Ya ada semuanya dengan pesan Injil, ada pesan-pesan mobilisasi. Itu Bapak Ibu bisa dapatkan di website namanya resources.cvglobal.co. Kami ada training-training juga sosial media for church. Ya ini saya yang mengisi ya. Jadi bagaimana memaksimalkan pelayanan sosial media gereja. Lalu terakhir ada menggunakan ChatGPT untuk pelayanan. Ini juga ada di dalam materi training kami. Semua ini bisa didapatkan di website-website ini. Silakan di screenshot kalau Bapak Ibu mau ya. Ada resources.cvglobal.co dan training.cvglobal.co. Oke, sekian presentasi saya hari ini.